asyadah li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini kadang juga dipertanyakan bagaimana kita menambahkan lafaz sayyidina kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk ketika sholat, ya, atau yang biasa kita baca dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan seterusnya, atau yang biasa kita kenal dengan nama sholawat Ibrahimiyah. Dan memang kita tahu banyak sekali sholawat, ada sholawat Badar, ada sholawat Al-Fatih, ada sholawat Bushra, ada sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada sholawat Ashghil. Tapi dari sekian banyak sholawat, itu yang paling afdol, ya, para ulama ada yang menyampaikan adalah sholawat Ibrahimiyah, sholawat yang dibaca ketika sholat ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini para ulama banyak yang menyimpulkan di antara sekian banyak sholawat, yang paling afdol adalah sholawat Ibrahimiyah, yaitu sholawat yang biasa kita baca ketika sholat di tahiyat awal ataupun sholat tahiyat akhir ini. Nah, bagaimana hukum yang menambahkan sayyidina? Maka kalau dalam mazhab Syafi'i, maka di dalam negara kita di Indonesia ini, karena rata-rata menganut mazhab Syafi'i, maka biasanya ketika menyebut Nabi Muhammad ditambahkan sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya. Karena memang di dalam mazhab Syafi'i ini dikatakan wa qalal Hanafiyah wa Syafi'iyah tundabu asyadah li Muhammad fi shalawatil Ibrahimiyah. Menambahkan sayyidina kepada Nabi Muhammad ketika menyebutnya itu hukumnya sunnah, ya. Kenapa begitu? Li'anna ziyadatal ikhbari bil waqi' ainu sulukil adab. Ini termasuk salah satu etika. Kita menyebut Nabi Muhammad dengan tambahan sayyidina. Sayyidina itu artinya tuan, ya, tuan kita semuanya. Dan kita tahu satu-satunya makhluk yang paling mulia di dunia ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya memanggil Pak Karno dengan tambahan Pak, tidak langsung nama Karno misalnya, mohon maaf, ini sebagai penghormatan saya kepada Pak Karno. Saya memanggil Pak Ustadz Ridho dengan tambahan Ustadz, ya. Ini sebagai penghormatan saya kepada beliau. Kemudian saya memanggil nama-nama bapak-bapak yang lain, saya tambahkan Pak. Tidak saya sebut namanya langsung. Ini bentuk penghormatan saya kepada bapak-bapak sekalian. Nah, bagaimana kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih lagi kepada beliau. Maka di sini mazhab Syafi'i termasuk mazhab Hanafi menyampaikan menambahkan sayyidina kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya sunnah sebagai bentuk penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa afdal min tarkihi. Itu lebih utama daripada tanpa ada sayyidinanya. Memang boleh tanpa ada sayyidinanya boleh, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i afdalnya ditambahkan sayyidina. Nah, ini. Wa amma khabar la tusawwiduni fi sholati fakizbun mawdhu'un. Memang ada, ya, dalil yang dipakai oleh orang yang mengatakan tidak perlu kita menambahkan sayyidina, tapi di dalam kitab ini disampaikan itu ternyata hadisnya maudhu. Hadis maudhu itu hadis palsu, ya. Jadi ada macam-macam hadis, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada hadis maudhu. Maudhu itu palsu artinya. Di sini disampaikan hadis yang mengatakan la tusawwiduni fi shalah, jangan kalian menambahkan sayyidina kepada namaku ketika sholat, itu katanya hadis maudhu. Maka tidak berlaku digunakan untuk sebagai dalil. Maka mazhab Syafi'i menyimpulkan menyampaikan sayyidina atau menambahkan sayyidina kepada Nabi Muhammad ketika ketika membaca sholawat, termasuk ketika sholat ini, itu hukumnya sunnah. Wa alaihi akmalus sholati ala nabi wa alihi, dan bacaannya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian doa ba'da sholawat ala nabi. Jadi yang menjadi rukun dalam sholat ketika tahiyat itu sebenarnya cuma sampai sholawat saja. Ketika kita sudah baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kemudian langsung salam, itu sudah sah.
Adapun bacaan-bacaan setelah sholawat itu semuanya dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Jadi kalau kita tambahkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sampai fil alamin innaka hamidum majid, itu hukumnya sunnah. Karena yang menjadi rukun paling tidak adalah ketika kita sampai baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka itu kadang biasanya ini diambil cukup oleh orang-orang yang mengerjakan sholat ketika taraweh biasanya, ya. Cuman ini ya kadang-kadang ini ya perlu kita koreksi juga sebenarnya ya. Walaupun itu boleh, tapi alangkah lebih baiknya kita tidak sampai situ, tapi kita baca secara tuntas. Bahkan nanti di sini ditambahkan juga ada doa-doa. Walaupun kita sudah baca sampai fil alamin innaka hamidum majid, nanti ada tambahan doa-doa lagi yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan kita sampaikan juga pada kesempatan ini insyaallah. Ya, jadi yang rukun itu ketika tahiyat adalah sampai sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk sholawat tambahan kepada keluarga Nabi itu hukumnya sunnah, tidak menjadi wajib.